Bagaimana cara membimbing istri yang sering merasa jadi babu dalam rumah tangga? Kenapa kau suruh dia kerja semua? Kalau dia nampak cuci piring, bantulah dia. Piring banyak, bantu agak satu. Bantu satu. Kau bukan babu istriku, cuman kau kebetulan dapat suami yang susah macam mana. Kau doakan murah-murah rezeki, insyaAllah nanti ku tambah satu lagi untuk menjadi kawan kau. Apa kata kau? Ambilnya pisau tu langsung. Aslinya bapak carikan pembantu untuk menolong dia. Itu hukum aslinya. Tapi karena bapak susah, tak bisa menolong, paling tidak tolonglah dia dengan kata-kata. Sabar ya ma, sabar. Kau tak lama ini, tak lama. Tak lama kau susah macam ini. Ini udahlah tak bisa mencarikan pembantu, dibuatnya pula macam pembantu, salah sakap sikit aja, bang, birunya mata, bang, merah, gagal, habis gigi. Ustaz Somad, itu bini si Fulan itu gigi tak ada yang asli lagi, habis semua. Asal marah sikit, tanggal. Perempuan yang dianiaya macam babu, macam budak ini, maka dia wajib melapor kepada walinya. Ibu punya wali 6 orang. Wali ibu ada 6. Pertama ayah, kedua atuk. Entah paham atuk, grandfather. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah, 6 wali. Maka wali tadi memanggil suami brengsek tadi. Brengsek, itu anak gadis kami dulu di rumah itu macam Cinderella, tahu? Pakai sepatu kaca dia dulu di rumah kami. Sekarang sudah nikah sama kau, kenapa cuci piring aja kerja dia? Kenapa masak aja kerja dia? Kamu dihajar. Oleh sebab itu maka kita doakan mudah-mudahan suami-suami ini punya duit banyak, insyaallah. Supaya bisa dia membahagiakan anak yang dulu dikasih mertuanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kalau saya selalu takut akan kematian? Takut karena amal ibadah belum banyak, takut anak-anak putus sekolah atau terlantar. Manusiawi. Takut mati karena amal belum banyak, maka perbanyak amal. Takut nanti kalau mati anak belum belajar agama, maka bawa anak masukkan pesantren. Positif. Tapi kalau takut sampai stres depresi, itu berarti diganggu jin. Alladzi waswisu fi. Kalau sudah kena itu obatnya adalah ruqyah. Ruqyah sendiri tak bisa Pak Ustaz, tak bisa. Kadang kita pun diganggu setan tak kuat, minta ruqyah sama orang yang kuat, datang ke ruqyah syariah. Ustaz-ustaz kita yang imannya kuat, yang zahir batinnya kuat. Saya berusaha hijrah, tapi belum istiqomah karena orang tua menyuruh ikut syuting. Jadi rupanya sekarang bukan kenakalan remaja, tapi kenakalan orang tua. Sudah 2 kertas sudah mengadu orang tuanya yang tak betul. Na'udzubillah, memang akhir zaman. Mesti diundang Ustaz Zulkifli M. Ali kemarin, Ustaz akhir zaman. Sedangkan saya ini Ustaz awal zaman. Saya berusaha hijrah, tapi belum istiqomah karena orang tua saya nyuruh syuting. Karena saat itu saya harus buka aurat. Mestinya engkau yang menyuruh anak gadismu pakai hijab, Pak. Mestinya engkau yang nyuruh anak gadismu pakai baju panjang jubah supaya tak nampak lekuk tubuhnya, Bu. Ini syuting nih mau apa nih? Cari duit. Duit itu untuk apa? Untuk makan. Makan, pakaian. Hidup ini kan cuma 2, makan, pakai, sakit, mati, stres, depresi, masuk yang kubur. Hanya sejengkal pikiranmu dalam pikiran. Oleh sebab itu maka carilah rezeki yang halal, carilah rezeki yang berkah. Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik, halalan thayyibat, halal dan baik. Na'udzubillah. Sudah 2 kertas, ini trauma saya. Jangan-jangan kertas ketiga ini gitu juga orang tuanya. Ustaz, ketika tilawatil Quran dan salawat sering jamaah sautan Allah di akhir bacaan itu, apa hukumnya Pak Ustaz?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. Inna a'tainakal kautsar. Masya Allah. Masya Allah, aku sangka surat apa tadi? Itu adalah ungkapan kekaguman. Nah, itu diisi duit, yang kalian pura-pura tak nampak. Itu adalah ungkapan kekaguman. Sama kita macam nonton bola, terus menengok Messi main, wow. Harus menengok McLaren, amazing. Kan tak mungkin kita dengar orang baca Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, amazing. Sesuaikanlah Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Coba tengok kalau Syekh Nu'ainak mengaji, Taib, Taib, Taib. Taib artinya bagus, bagus. Bukan Taib artinya tak pulang-pulang. Itu adalah ekspresi kekaguman. Baca. Tolong nanti ini share. Sekarang juga share. Share ke grup-grup. Cara nge-share-nya ini ku ajarkan. Dah, yang di atas itu kan ada titik 3, paku 3 itu. Nah, share, masukkan ke grup-grup. Masukkan ke grup. Nah, itulah enaknya kalian ngaji kalau sama ustadz cerdas. Dah, nanti sampai pulang ke rumah di print. Nah, ini bisa di print. Nah, di atas tuh print, print. Tempelkan ke dinding-dinding masjid. Nah, cuma hindari jangan sampai bayarnya terlambat, nanti kena denda. Uang dengan barang tidak riba. Uang dengan uang baru riba. Emas dengan emas riba. Uang dengan uang riba Pak Ustaz? Riba. Lalu kita ke Makkah itu bawa rupiah membeli ringgit. Bawa rupiah, beli dolar, bawa rupiah, beli rial, kenapa tak riba? Yadan biyadin, cash. Kalau cash, ini 1 juta, beli 300 rial, sah, karena tidak kredit. Tapi kalau, ini aku beli, aku bayar 2-3 hari lagi, tak boleh, karena harga berubah. Nah, ini tentang masalah kredit barang. Jelas? Kami mengkredit kendaraan, tapi setelah setengah bayar kami tahu kalau itu riba. Kami ingin melunasinya namun belum sanggup. Kalau kami berhenti, kami susah untuk pergi kerja atau pergi jauh, dan juga sudah setengah dibayar. Apa yang harus kami lakukan? Kredit sepeda motor, buka HP sudah, tulis di Google itu Somad Morocco, SOMAD MOROCCO, sudah, spasi kredit, 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 enter. Udah terbuka? Nah, itu dia tulisannya. Itu dia, Somad Morocco blogspot.com. Tulisan ini sudah dibuat Abdul Somad 25 Agustus 2010. Berarti tulisan ini sudah berapa tahun udah? 9 tahun, kenapa tak kalian buka? Nih, sudah 9 tahun yang lalu sudah saya tulis. Ini 9 tahun yang lalu sudah saya tulis tentang kredit ini. Bahwa kalau uang dengan barang boleh. Kredit motor itu uang dengan uang apa uang dengan barang? Uang dengan barang boleh. Ini uang, ini barang boleh. Yang tak boleh itu uang dengan
uang. Fardu yang baca amin setelah surat Al-Fatihah, baca amin terlebih dulu imam, baru makmum, atau berbaringan Pak Ustaz? Idza ammanal imamu fa aminu. Siapa dulu? Idza ammanal imamu fa aminu. Kalau imam mau mengucapkan amin, baru kau ikut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Belum saya imam nih sekarang. Kita ulang lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Udah terdengar bunyi imam tuh A baru. Ini banyak ini imam makmum ini sekarang main salib aja. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bunyi hadisnya idza ammanal imam, kalau imam mengucapkan amin, fa aminu, maka makmum ikut. Kuat-kuat bacanya. Karena setan paling takut, paling benci, orang kafir paling takut, paling benci mendengar amin. Amin. Kabulkan ya Allah. Tuati amin. Ini banyak orang. Amin. Kok kenapa tak kuat? Alah, kalian aja lah, aku malas. Mana bisa gitu? Ikutlah kita. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ada pula satu makmum, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bapak. Kok kau bilang bapak tadi? Rupanya dia masuk Islam, baru mu'alaf, nama mertuanya Amin. Segan dia nyebut Amin, bilang bapak. Saya sudah 11 tahun berumah tangga, belum dapat anak. Mohon doa Ustaz, semoga dapat keturunan yang baik-baik. Malam ini bapak sama ibu yang belum punya anak tahajud. Habis sholat tahajud, sebelum witir sholat hajat. Usolli sunnatal hajat. Tak usah disebutkan hajatnya. Usolli sunnatal hajat. Dah 11 tahun gak punya anak, ingin punya anak laki-laki. Kalau bisa ya Allah lillahi ta'ala. Tak usah. Dalam hati aja. Usolli sunnatal hajat. Rakaatain. Gimana hukumnya jika kita bermakmum pada orang yang baju ketat? Cari yang tak ketat. Pada saat sujud tersingkap auratnya, bajunya baju kaos, pendek pula, celananya celana jeans. Jadi kalau dia mau pas sujud, pas ruku, pas sujud Allahu Akbar, kaos itu tarik ke atas, jeans itu turun ke bawah. Pas sujud nampak LC, lubang ciri. Tapi LC itu bukan lubang ciri. Orang yang sholat nampak lubang ciri, sholatnya batal. Maka kalau imamnya batal, makmumnya juga batal. Hai orang-orang yang sholat, panjangkan baju kalian, pakai celana yang panjang ke atas, jangan panjang ke bawah. Nah, pakai ikat pinggang. Kalau kira-kira ruku, ini banyak nih model celana jeans yang mau tanggal ke bawah. Dia yang pakai celana itu, kita pula yang takut lepas. Apa gaya-gaya anak muda ini? Heran saya. Saya dulu perasaan pernah juga muda, tapi tak macam kalian menunjukkan lubang ciri. Syarat sah solat menutup aurat. Aurat laki-laki dari pusat sampai ke lutut. Kalau terbuka maka solatnya batal. Karena syarat sah solat. Kalau batal imam, batal juga makmum. Hati-hati berimam sama orang yang terbuka. Mazhab LC itu. Gimana jika pada saat sholat ada anak perempuan 5 tahun menyentuh kita? 5 tahun tak batal, budak kecil. Emaknya baru batal. Budak kecil 5 tahun. Baik kita yang menyentuh maupun dia menyentuh kita tak batal. Karena belum akil balik. Nenek-nenek Pak Ustaz tengok dulu, kalau cantik batal. Saya seorang supervisor. Supervisor ini pengawas
di salah satu perusahaan. Dengan jabatan saya sering memasukkan pekerja di perusahaan itu saya masukkan. Mereka selalu memberi sesuatu seperti bentuk barang, uang sebagai ucapan terima kasih. Tapi saya tak mengharapkan itu. Mereka selalu mendesak. Oh, terpaksa lah itu namanya. Pak, ambil duit ini. Saya nggak mau. Saya nggak. Oh, terus saya jangan goda kami karena kami mudah tergoda. Jangan kasih saya duit. Ini nomor rekening, transfer aja. Menguji emas dengan api. Kalau mau menguji ini emas atau tak emas, nyalakan dengan api. Menguji orang dengan uang. Kalau mau menguji orang, uji dia dengan uang. Nah, kalau lulus dia ujian uang, lulus fit and proper test. Zaman Nabi SAW datang seorang pengutip zakat. Apa kata dia? Ini zakat saya, ini hadiah saya. Ini zakat kambing saya, ini hadiah saya. Dia diutus Nabi untuk mengutip zakat. Dia utus zakat di Yaman. Pergi kau kutip zakat di Yaman. Balik dari Yaman, ini zakat kambing, ini hadiah untuk saya. Marah Nabi. Kalau kau duduk di rumah emakmu, kalau kau duduk di rumah ayahmu, kalau kau duduk di rumah bapakmu, apa mungkin orang datang ngasih kau kambing tiba-tiba? Tidak ada. Engkau dapat itu karena jabatan. Sekarang KPK menyebut itu sebagai gratifikasi. Kalau tertangkap sedang serah terima, OTT, operasi tangkap tangan. Oleh sebab itu hati-hati. Makanya dulu ada orang menikah, pejabat menikahkan anaknya, itu dibongkar KPK kotaknya itu karena tak mungkin kado. Masa kado isinya 1 M? Kado 1 miliar. Mana mungkin orang ngasih nikah hadiah 1 miliar? Itu apa itu? Gratifikasi. Hati-hati. Mudah-mudahan. Akhirnya apa? Kita tidak lagi objektif menilai pekerjaan. Dulu kalau dia melihat menjadi pengawas, nah, ini gak betul nih, ini salah nih, ini tak tepat ini kurang ini, kinerjanya tak betul. Tapi setelah dapat hadiah, ini gimana Pak? Ini sebetulnya tak betul, tapi ya, agak-agak betul aja. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ayatnya bebas. Ibtidah Fatihah ayat rakaat kedua, Fatihah ayat di sujud terakhir Allahu Akbar. Disitulah doa panjang-panjang lama-lama, tapi tak usah diucapkan di mulut, dalam hati saja. Ya Allah, aku ingin punya anak. Ya Allah, ngadunya sama Allah, jangan ngadunya di wall Facebook. Aku ingin punya anak. Apa yang kau pikirkan pagi ini? Kata Facebook. Facebook itu aja kerjanya. Apa yang kau pikirkan pagi ini? Ngadu dia di wall Facebook. Aku sudah 11 tahun nikah nggak punya anak. Datang komen-komen sama aku aja ya. Facebook itu hantu semua isinya. Cuman Facebook yang baik ada juga yang ngajak pengajian. Makanya share lah di dalamnya yang baik-baik. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebaikan dari internet itu insyaallah. Tapi tetap nanti di akhir majelis kita doakan semua. Mudah-mudahan yang belum menikah ditemukan dengan jodoh yang soleh-solehah. Yang belum punya anak dikasih anaknya sehat-sehat jadi penghafal Quran. Jangan takut, jangan cemas. Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Sabar menantikan kedatangan anak. Pak Ustadz, saya sangat menyayangi orang tua. Saya pun sayang juga, bukan ente. Menyayangi anak, menyayangi suami dan sesama. Yang saya tanyakan, apakah saya salah kalau saya berharap doa dari orang tua, anak, suami dan sesama juga menyayangi saya, dan berharap mereka juga menyayangi saya? Saya berharap mudah-mudahan semua jamaah mendoakan saya istiqomah dan husnul khatimah. Salahkah saya berharap doa jamaah? Oh, nah, jamaah jawabnya tidak, kata dia. Maka ibu berharap doa bapak, bapak juga berharap doa ibu. Kita berpisah dari majelis ini. Habis dari ini kita tak berjumpa, tapi sebenarnya kita masih tetap bersama.
karena bapak ibu selalu mendoakan saya. Apalagi kalau ayatnya pendek, qul huwallahu ahad, Allahus somad. Walaupun bapak sukanya nonton ceramah Ustaz Hadi Hidayat, tapi nyebut nama tetap nama saya kan. Mana pernah ada orang qul huwallahu ahad, Allahu Hadi Hidayat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tetap bersama dalam doa. Da'autu lisyafi'i fi salati. Aku mendoakan Imam Syafi'i dalam salatku arba'ina sana. Aku mendoakan Imam Syafi'i 40 tahun. Yang berkata itu siapa? Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Kampungnya di Baghdad, meninggal 241 Hijrah. Nama kitabnya Musnad Ahmad bin Hanbal. Imam Hambali mendoakan Syafi'i 40 tahun. Mau orang Batam mendoakan saya 40 tahun? Macam sampai aja 40 tahun. Saya tak minta bapak ibu doakan saya 40 tahun. Doakan 4 kali aja jadilah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, besok. Doakan tak usah banyak-banyak. Ya Allah, matikan Ustaz Somad husnul khatimah. Amin. Jangan sekarang. Kasihlah sempatan agak-agak berapa bulan lagi. Cepat aja zaman ini kita mati. Saya seorang bapak, 3 orang anak. Mohon doa buat keberkahan keluarga saya. Nanti di akhir majelis kita sama-sama berdoa. Apakah ada hadis atau ayat Quran yang melarang anak-anak ke masjid sholat? Karena setiap dengar azan anak saya yang bungsu selalu nangis minta ikut ke masjid. Tapi karena kurang ramahnya petugas masjid terpaksa saya batasin. Ada enggak anak masjid? Nabi lama sujud sampai makmum di belakang heran, ini wahyu kok turun pas sujud. Setelah Nabi bangkit, barulah sahabat di belakang tahu rupanya cucunya naik ke atas. Itu menunjukkan bahwa membawa anak kecil boleh, tapi cucu Nabi, tak macam cucu kita. Cucu Nabi itu tengoklah patuh, baik. Cucu awak macam hantu. Makanya ulama membagi anak kecil itu menjadi 3 level. Anak kecil itu menjadi 3 level. Pertama namanya sobi. Apa namanya? Sobi. Di atas sobi itu namanya mumayyiz. Di atas mumayyiz itu namanya amrod. Sobi 5 tahun, 4 tahun ke bawah. Ini tak bisa. Karena dia tak bisa membedakan mana kawan, mana lawan, mana makanan, mana kotoran. Tak bisa. Inilah umur 5 tahun ke bawah ini. Kalau kita gini kan, kita pula diginikannya. Tak bisa. Dari umur 5 mumayyiz, umur 5 sampai agak-agak mau akil balik, 5 ke 10. Ini mumayyiz. Mumayyiz. Nah, nanti kalau ayah sholat diam ya nak ya, diam ya. Jangan nganggur. Itu bisa. Diam ya. Ini mumayyiz. Bajunya Abdul Somad pula. Ini mumayyiz. Yang mumayyiz ini bisa. Nanti kita letakkan dia. Kau di anak di sudut sana ya. Mumayyiz bisa. Yang amrod ini amrod artinya udah hampir tumbuh bulunya tapi masih halus. Bulu janggutnya masih halus. Ini anak-anak orang Arab itu tak macam kita. Orang kita kadang digosok pakai kemiri pun tak tumbuh-tumbuh. Dia udah hampir halus. Pertama akil balik. Adapun yang kecil tadi memang tidak. Karena itu nanti na'udzubillah. Kita letakkan dia di samping kita. Dia pakai pampers. Tiba-tiba dia buang air. Itu putus sholat. Kalau kita letakkan di tepi sana, dikacaunya pula bapak tu sebelah. Bapak tu sholat, dia pegang-pegang yang jari kecil bapak tu. Bapak tu silap isi palanya. Masalah. Jadi yang bisa kita bawa tadi adalah yang mumayyiz. Adapun yang sudah mumayyiz,
Mungkin agak nakal-nakal dia sedikit, lari-lari dia lompat-lompat, maklum lah. Jangan dimarahi Pak. Jangan sampai ini ada nih pengurus-pengurus nih asal nengok anak kecil. Balik Glenn, balik. Buat naik darah tinggi gua aja. Udahlah listrik naik, air mahal. Ayah Glenn tak mau nyumbang, anaknya pula libur. Padahal 20 tahun akan datang mereka nilai yang akan memakmurkan masjid. Kalau di masjid masih ada anak lari-lari, di masjid masih ada lompat-lompat, bersyukurlah 20 tahun akan datang masjid ini masih tetap banyak sholat berjamaah. Tapi kalau di masjid itu udah sunyi, tak ada anak-anak, isinya orang-orang tua yang udah diintai-intai malaikat maut aja. Sunyi masjid, waspadalah. Nauzubillah. Jangan bangga dengan masjid yang besar, karena di Cordova, di Alhambra, masjid besar-besar, tapi sekarang tidak ada sholat berjamaah. Jangan bangga dengan masjid yang besar. Masjid besar bangga, tapi isinya kita persiapkan untuk masa depan. Takbir.